Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Kok mati ya? Ah, itulah teman-teman. Oke, gimana? Suaraku jelas, gambarnya jelas, atau gelap teman-teman? Aman ya? Gimana? Kenapa hilang Zah? Iya itulah mati dia, mungkin sinyal ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Seperti biasa kita masuk dulu ya, sambil kita berdoa ya. Oke, siap ya Mbak Nur Korotul, Mbak Marlina ya. Oke, siap Mbak Gina, Mbak Nur Korotul, Assalamualaikum ya. Siap ya Mbak Zia Hisma, Mbak Oma, oke Mbak Zia Hisma dan mbak-mbak lainnya ya. Oke, sehat selalu ya Mbak Ati, oke Mbak Saumiati, Mbak Caci, Mbak Davi, dan mbak-mbak lainnya. Masya Allah ya, kita doa dulu ya teman-teman ya. Bizidna ilman warzukna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Semoga Allah mudahkan kita semua dalam proses belajar. Nah, oke, aman ya, siap ya. Oke, siap Mbak Aisyah ya. Maaf musiknya sedikit mengganggu. Aku nggak pakai musik. Apa ada suara musik? Siap Mbak Nix ya, Mbak Tini, Mbak Najwa. Aman ya. Oke, kita doa dulu. Gimana suaranya udah jelas? Robbi zidna ilman warzukna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke, sudah jelas ya. Oke, siap ya. Nah, setelah itu kita doa lagi ya yang ketiga kalinya ya. Oke, Robbi zidna ilman warzukna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Ya udah, ya kita sambil tanya jawab daripada doa itu aja sampai besok pagi kan. Lebih bagus aku mulai aja ya. Nah, kita mulai aja ya. Oke, nah Ustazah boleh bikin tentang orang tua yang selalu memarahi anak setiap anak minta uang Ustazah. Boleh ya. Nanti aku buat ya bahwa anak itu adalah kewajiban orang tua. Ketika dia minta sesuatu di luar batas wajar maka dikasih pengertian, bukan dimarah. Ketika dia meminta sesuatu dalam batas wajar maka tetap dikasih. Hanya menempatkan pada tempatnya aja kok. Ketika sesuatu itu tepat pada tempatnya, insya Allah everything is okay. Nggak jadi masalah ya. Nah, jadi memarahi anak itu nggak boleh. Ke siapapun marah nggak boleh. Karena marah itu hanya akan membuat seseorang itu terluka. Dia tidak akan berubah. Dia cuma terluka saja. Orang itu akan semakin terluka. Maka kenapa aku sering bilang sama teman-teman bahwa jangan marah-marah. Karena setiap kita marah itu hormon adrenalin orang yang dimarahi itu nggak akan stabil sehingga dia cuma dapat sakit hatinya, dia nggak dapat informasinya. So tidak ada satu dalil pun yang mengajarkan orang untuk marah ya. Oke, Ustazah, oke aman ya teman-teman ya. Hatiku terluka, hatiku terluka. Jadi seperti itu, nggak boleh, mesti ditahan ya. Nggak ada gunanya juga, adrenalin juga menjadi tidak stabil ya. Ustazah, tapi misalnya anak dimarahin sudah dewasa, tetap nggak bisa. Dia nggak akan berubah kalau dimarahi. Dikasih pengertian, dinegosiasi, diedukasi, dikasih pengertian. Nak, kalau kamu begini efeknya begini, kalau kamu begini efeknya begini, kalau kamu nggak dengerin mama efeknya akan ini. Dikasih pandangan sehingga dia menjadi insan yang dewasa, bukan insan yang tersakiti. Beda pasti kualitasnya ya. Ustazah, saya itu lagi kesulitan ekonomi. Untuk biaya berobat suami, mohon solusinya. Kalau teman-teman kesulitan ekonomi, jangan selalu berpikir sulit. Yang mesti kita lakukan adalah mencari jalan keluar jauh sebelum itu terjadi. Nah, kalau sekarang yang sudah terjadi seperti ini, yang teman-teman lakukan minta bantuan orang dulu sambil pelan-pelan memperbaiki diri ya. Ustazah, karena begini teman-teman, konsep rezeki itu mesti dipersiapkan sebelum datang pada waktunya. Nah, insya Allah semoga ada jalan keluar. Nah, nanti kalau seandainya udah keluar, nah kita usahakan tidak masuk lagi dalam kubangan itu. Semoga suaminya cepat sembuh ya, Mbak. Kalau kita gugat cerai suami, katanya harus pindah dulu 6 bulan. Apa istri boleh pergi dari rumah? Kalau digugat cerai suami, suaminya yang pergi.
Ya, kalau suaminya yang menggugat, dia yang pergi sementara waktu sampai habis masa iddah. Sebelum dia rujuk ya, sebelum dia kecuali kalau dia rujuk ya. Kalau dia rujuk itu aman ya. Ustazah, oke, gitu ya. Ustazah, apa hukumnya ngirim Al-Fatihah untuk mantan yang sudah meninggal? Ketika dia mantan yang meninggal, ketika dia masih muslim, maka kita boleh mendoakannya. Ya, ketika dia masih muslim, kita masih boleh mendoakan dia. Yang tidak boleh kita doakan itu adalah ketika dia non muslim ya. Kalau dia non muslim itu tidak boleh ya. Oke, tidak boleh ya. Oke, aku lanjut ya. Oke, Ustazah, kalau istri yang gugat cerai suami gimana? Kalau istri yang gugat cerai suami, yang berpisah adalah tetap bukan istrinya. Nanti negosiasi siapa yang harus keluar di situ. Nanti setelah proses perceraian tetap ada bagian bab gonogini di perdata. Apa hukumnya jika suami lebih memuliakan ibunya tapi tega menyakiti perasaan istrinya? Siapapun yang menyakiti dan disakiti itu tetap berdosa walaupun tidak suami dan istri. Suaranya jadi habis. Aku coba buka mikrofon ya, teman-teman ya. Aku coba buka mikrofonnya ya. Oke. Nah, suaranya jauh. Coba kita buka aja mikrofonnya. Gimana kalau seperti ini, teman-teman? Oke. Ustazah, oke, aman ya. Suaranya jauh ya. Udah aman ya. Oke, dah. Ustazah, sama-sama ya. Iya Mbak Nida, nanti ya. Sebentar ya. YouTube nggak bisa dibuat sih. Oke, dari hasil ceramah aja sih. Nanti ini juga ada di YouTube kok ya. Ustazah, dosakah kalau hati ini selalu ingat mantan pacar, tapi saya udah punya suami? Dosa. Nggak boleh dan nggak boleh dipeturutkan. Ya, karena wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Ya, nggak boleh jinsiah dengan laki-laki yang bukan mahram, karena dia bukan haknya kita lagi. Ustazah, seorang perempuan yang telah nikah, apa doa ibu dahsyatnya seperti anak masih gadis? Teman-teman gak usah pikirkan, doa itu doa aja dulu. Kadang-kadang doa Rasulullah kepada orang lain juga mustajab. Kadang-kadang doa kita kepada orang lain juga mustajab. Jangan nanti teman-teman dengar ceramah seperti ini. Ustazah, apakah doa anak sudah menikah dengan anak yang belum nikah lebih mustajab doa anak yang belum nikah? Kalau saya bilang betul, lebih mustajab anaknya single belum menikah nanti nggak mau lagi untuk ibadah. Jadi wala taqnatu mir rahmatillah ya, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Kalau mau doa aja, nggak usah ditakar-takar Allah. Insya Allah Allah Maha Pengasih mengabulkan doa kita. Apalagi kita bukan orang yang bermaksiat ya, bukan pelaku dosa. Nah, cuman kalau kita pelaku dosa memang agak sulit karena dosa itu dia akan muncul, akan menyebabkan beberapa efek. Yang pertama, doa kita susah diijabah. Yang kedua, kita menjadi lebih tidak tenang. Yang ketiga, kita sulit mendapatkan ilmu pengetahuan. Yang keempat, urusan kita menjadi sulit. Nah, itu efek dari dosa. Saya ulang ya, efek dari dosa ya. Yang pertama adalah urusan menjadi sulit. Yang kedua, menghafal menjadi sulit. Yang ketiga, hati menjadi tidak tenang. Kemudian yang keempat, bahwa doa kita susah diijabah. Doa kita akan susah untuk diijabah ya. Oke. Ustazah, kalau sholat duha 4 rakaat itu langsung 4 rakaat atau 2 kali salam? 2 kali sholat, 2 kali salam boleh aja kok ya. Ustazah, jika saya membiarkan penyakit tanpa disembuhkan, apa maksudnya? Oke, pelan-pelan ya. Ustazah, maaf bila sudah tidur jam 10 malam boleh tahajud dan witir? Boleh. Ya, jadi nggak masalah ya. Jadi yang penting batas tahajud dan witir itu adalah azan subuh. Selagi masih belum azan subuh, ya teman-teman masih bisa tahajud dan witir. Misalnya tahajudnya itu adalah misalnya nih subuhnya itu 4.30. Teman-teman masih bisa sholat jam 4:10 ya. Ustazah, jika saya membiarkan penyakit tanpa disembunyikan agar mati, apakah ini menjadi dosa atau su'ul? Tidak boleh berusaha mati dan berdoa untuk mati. Nggak boleh.
Ya, ada doa yang tidak boleh, yaitu doa minta sakit dan doa minta mati. Jawab azan dalam hati boleh nggak? Boleh, nggak jadi masalah. Jawab azan dalam hati boleh, nggak jadi masalah. Ya, saja sholat taubat lebih dari 1 kali boleh nggak? Boleh, maksimal 12 rakaat. Ya, saja. Oke gitu ya. Bagaimana cara menyikapi saudara yang selalu merasa benar? Jangan terlalu banyak berurusan dengan dia. Walaupun dia saudara kita, tidak dianjurkan terlalu berurusan lebih banyak dengan orang fasik. Fasik itu adalah yang dia mengerti, tapi dia tidak mau mengamalkan apa yang dia mengerti. Yang dia salah, tapi dia tidak mau mengakui bahwa dia salah. Nah, nanti teman-teman capek sendiri, kurangi aja urusan sebisa mungkin. Kalau menghapus dosa yang ada di diri kita, gimana caranya? Banyak amalan penghapus dosa. Di antaranya berwudu. Setiap kita berwudu, dosa-dosa kita berguguran dari bagian yang kita wudukan. Yang kedua adalah termasuk amalan menghapus dosa berpuasa. Orang yang berpuasa insya Allah dosa-dosanya berguguran selama dia berpuasa. Yang ketiga adalah termasuk menghapus dosa adalah sholat. Dalam sujud terangkat 1 dosa-dosa kita. Kemudian yang ketiga bahwa amalan yang bisa menghapuskan dosa adalah istighfar. Banyak kok amalan penghapus dosa, termasuk sholat taubat itu juga menghapuskan dosa-dosa kita ya. Berapa rakaat sebaiknya sholat duha? Yang paling mantap kan 12 rakaat. Ya cuman 2 rakaat cukup lah. 2, 2, 2, 2, 2, 2. Totalnya adalah 12 rakaat. Tapi 2 cukup kok ya. Ustazah, sholat malam harusnya tahajud dulu atau wudhu dulu? Bebas aja. Sholat hajat dulu atau tahajud dulu? Bebas aja ya. Ustazah, oke. Oke, nah kalau saya hajatnya, udah aku jawab ya. Kalau hajat dulu baru tahajud bebas. Ustazah, oke. Banyak masalah cuma mengeluh sama Allah, tapi masalahnya masih saja datang. Enggak sih, masalah itu sedikit, ujian itu sedikit. Cuman banyak kita yang fokus kepada masalah, tidak fokus kepada nikmat. Kita juga nggak fokus kepada solusi, kita cuman meratapi apa yang terjadi. Masalahnya apa? Misalnya nih, orang gosipin kita. Itu masalah ya, kalau teman-teman fokus akan menderita. Tapi coba teman-teman fokus gimana, apa yang harus saya lakukan? Diam, melawan, tegas, atau membiarkan. Misalnya masalahnya kemiskinan, itu masalah ya, kemiskinan. Kalau meratapi kemiskinan aja, ya udah bakal gitu terus. Tapi kalau gimana caranya saya keluar dari kemiskinan? Ya, apakah saya bekerja, apakah membantu pekerjaan orang, atau do everything yang mendatangkan uang? Ya, tinggal dicari solusinya. Contoh, saya disakiti, saya dihianati, atau suaminya selingkuh. Cari solusinya, apakah mengejar pelapornya, atau sekedar mengingatkan suaminya, atau datang ke kantornya. Nah, jadi sebenarnya masalah itu selesai kalau kita bisa menyelesaikannya ya. Tapi jangan kita banyak meratap. PHK itu masalah, tapi difikirkan apakah kita mau daftar kemana, melamar kemana, apa harus sekolah lagi, dipikirkan. Jangan sekedar meratap. Masalah itu sedikit kok kalau kita fokus ke jalan keluarnya dan ke nikmatnya, bukan kepada masalahnya ya. Oke, lebih baik rawatib atau sholat sunat taubat. Kenapa? Kerjakan aja dua-duanya mbak. Kan gak ada ruginya sholat kan. Cuman kalau ditanya lebih baik rawatib atau sholat sunat taubat, tentu lebih baik rawatib. Karena rawatib itu hukumnya sunnah muakkad ya. Oke, sunnah muakkad ya. Oke, Ustazah. Oke. 1 kilo Mbak Ratu. Bagaimana cara wudhu pakai spray saat umroh? Semprot aja ke mukanya, tangan, kepala, kaki ya, sampai sedikit lebih basah. Oke ya. Ustazah, sholat hajat dilakukan kapan? Sholat hajat itu bisa siang dan malam. Caranya, sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Nanti setelah salam kanan, salam kiri banyak meminta kepada Allah ya.
banyak meminta kepada Allah. Oke, itu namanya sholat hajat ya. Ustazah dapat warisan dari orang tua, tapi uangnya dari hutang riba. Bayarkanlah, ya bayarkanlah supaya orang tuanya aman ya. Ustazah, oke, apa benar bulan Safar itu menyebabkan dagangan sepi? Jangan percaya itu. Hana inda zonni abdi. Saya berada dalam prasangka hamba saya. Ketika yang teman-teman percayai bulan Safar ini sempit rezeki, maka dia akan sempit. Ketika kita percayai bulan Safar ini everything is okay, maka dia akan oke-oke aja. Ingat ya, ada dalil ana inda zonni abdi. Saya berada dalam prasangka hamba saya. Ya, jadi hati-hati dalam prasangka ya, teman-teman ya. Oke ya, nah itu ndak boleh ya, ndak ada. Semuanya ya kalau turun biasa, kan kemarin kita udah menikmati ya, nikmati aja, syukuri insya Allah nanti naik lagi ya. Ustazah, bagaimana cara sholat tolak bala? Nggak ada, lebih tepatnya doa tolak bala. Doanya adalah Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bala. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bala. Ya. Oke, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bala ya. Oke, nah, oke, sebentar ya. Ustazah, setelah sholat duha, bolehkah sholat hajat? Boleh, nggak jadi masalah. Ini doa tolak bala ya. Setelah sholat duha, boleh sholat hajat, nggak jadi masalah ya. Oke, sebentar ya. Ustazah, apa yang dilakukan ketika berniat haji dan umroh? Apanya ini? Niatnya atau rukun umrohnya? Maksudnya gimana? Ketika berniat haji dan umroh, coba pertanyaannya diperjelas ya teman-teman. Apa amalan haji dan umroh? Apa doa berangkat haji dan umroh? Atau apa? Pertanyaannya apa? Ustazah, sholat witir sehabis sholat isya boleh nggak? Boleh. Jadi teman-teman sholat isya, lalu kemudian ba'diyah isya, lalu kemudian teman-teman witir. Boleh, nggak jadi masalah. Tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Karena witir cuman boleh 1 kali saja ya. Apa boleh setelah rawatib zuhur? Setelah rawatib zuhur, kita waktunya sudah di akhir waktu. Selagi masih ada waktunya, boleh. Selagi waktunya itu masih ada. Misalnya nih ya, teman-teman melakukan sholat rawatib qobla zuhur. Misalnya nih azan jam 12:20. Teman-teman baru sholat setengah 2. Itu masih bisa. Selagi masih ada waktu zuhurnya ya. Ustazah, sholat tolak bala nggak ada. Yang ada doa tolak bala. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bala ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke, sekarang gimana suara aku udah oke ya? Ustazah, sholat tahajud lebih afdol di jam berapa? Sepertiga malam terakhir, jam 2 malam sampai azan subuh. Jadi malam itu dibagi 3. Sepertiga malam pertama dari habis isya sampai azan sampai jam 12 malam. Sepertiga malam kedua jam 12 malam sampai jam 2 malam. Sepertiga malam ketiga jam 2 malam sampai azan subuh. Jadi kapan waktu afdol tahajud? Jam 2 malam sampai azan subuh dong ya. Ustazah, bagaimana kalau kita punya utang, kita mau bayar tapi orangnya udah nggak ada? Cari ahli warisnya. Kalau ahli warisnya nggak ada, ya maka ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah 200.000 untuk membayar hutangku kepada si fulan. Seperti itu ya. Nah, tapi nanti kalau ketemu lagi dengan dia, hei kamu ada rupanya, aku meminta hutangku, kita tetap harus bayar. Yang kemarin dianggap sedekah ya. Ustazah, puasa Daud hari apa?
kapanpun bisa puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Aman ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Pokoknya di 24 jam ya. Ustazah, jika sedang tahajud terus ada azan, apa terhitung amalan tahajudnya? Enggak, habis waktunya jika sudah azan ya. Jika sudah azan ya, teman-teman ya. Jadi batas tahajud itu adalah azan subuh ya. Ustazah, apakah termasuk riba menerima uang bagi-bagi hasil kebun? Nggak riba, itu kan pembagian aja ya. Ustazah, oke, apa boleh uang warisan kita itu buat umroh? Itu nggak masalah. Uang warisan buat umroh nggak jadi masalah, kan itu hak kita. Uang warisan itu adalah hak kita ya. Ustazah, apa yang harus dilakukan istri ketika suami maksa ingin menikah lagi? Tergantung Mbak mengikhlaskan atau tidak, itu pilihan Mbak sebagai istri. Kalau Mbak mau mengikhlaskan, bagus. Kalau nggak mengikhlaskan, itu haknya Mbak ya. Tidak membolehkan, itu boleh ya. Ustazah, jadi jika kalau kita sholat tahajud, taubat, hajat, kita gas aja dulu 2 rakaat baru zikir dan doa, boleh. Karena zikir dan doa dia tidak termasuk ke dalam bagian dari rukun sholat. Selesaikan aja dulu rukun sholatnya, lalu kemudian teman-teman boleh melakukan zikir dan doa di belakang ya. Ustazah, oke, jadi setelah witir kita masih bisa tahajud ya? Bisa Mbak. Ya, jadi witir itu bukan sholat penutup. Witir itu cuman sholat ganjil aja. Yang tujuannya mengganjilkan sholat. Subuh sampai asar diganjilkan oleh maghrib. Diganjilkan oleh maghrib. Isya sampai subuh diganjilkan oleh witir. Karena witir adalah sholat ganjil, maka la witron fi ahadil lail. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Jadi witir itu boleh dikerjakan habis isya. Tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Karena witir cuman boleh 1 kali saja ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Apa hukumnya menabung di bank konvensional? Kalau sekedar menabung, mengamankan uang nggak jadi masalah. Yang penting jangan kredit ya, jangan kredit atau minjam uang di bank ya. Nanti kalau ada bunga banknya jangan dipakai. Siap Mbak Oma ya. Ustazah, oke, apakah sah hukumnya jika walinya di luar negeri tapi diwakilkan? Sah jika wali aslinya setuju ya. Ustazah, sholat kena sebut sholat fardu, tapi tahu adakah kena ganti balik? Kena apa? Sholat kena sebut, apa itu ya? Oh, ini enggak orang Indonesia nih guys. Coba ya, nanti aku takut salah jawab. Coba pertanyaannya diulang ya. Sholat witir 1 rakaat aja boleh nggak sih? Boleh. Witir 1 rakaat boleh ya teman-teman ya. Nah, witir 1 rakaat boleh banget ya teman-teman ya. Sengaja aku sholat sunat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Oke, Ustazah, oke, daging kura-kura itu syubhat ya Mbak? Haram ya. Ustazah, bolehkah sholat awabin 2 rakaat aja? Boleh. Aku mau nagih hutang tapi nomor tuh di blok dan aku nggak tahu rumahnya. Ya kalau nggak bisa dicari Mbak, 2 pilihan. Mengikhlaskan atau tidak itu pilihan Mbak ya. Ustazah, oke, aman ya. Ustazah, bolehkah pahala Quran kita tiap baca Al-Quran diberikan kepada orang tua? Boleh. Ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini, lapanglah kuburan orang tuaku. Dapatlah dia pahalanya. Ringanlah siksa kuburnya. Berhenti malaikat menyiksanya. Itu boleh ya. Visi gratis, chat aja saya. Oh, di sini bayar pun dia mau Mbak Dwi kalau sama aku. Oke, ada aja Mbak Dwi ini minta visi pula dia. Ada orang nih yang visi Mbak, ngomong aja nggak mau nih Mbak, udah 2 tahun nih mereka nggak mau ngomong Mbak. Oke ya, oke, Ustazah, oke, sebentar ya, oke,
Ustazah, alhamdulillah, amin ya. Berarti kalau ada azan subuh, ya sholatnya dibatalin aja, nggak masalah ya. Ustazah, iya siang bolong minta visi mbak. Ustazah, doa sambil pejamkan mata boleh nggak ya? Boleh. Doa sambil merem boleh, nggak jadi masalah ya. Oke, jadi nggak jadi masalah ya teman-teman ya. Oke ya. Ustazah, uang sumbangan buat sedekah anak gimana? Maksudnya gimana? Apa doa supaya hati tenang kalau habis kena tibu? Kalau mau doa hati tenang boleh. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri boleh. Ya Allah, lapangkan untukku dadaku, wa yassirli amri, mudahkan untukku urusanku. Teman-teman, lain kali jangan banyak percaya sama orang ya dalam hal ini ya, karena perlu skeptis. Kita nggak boleh seuzon sama orang, tapi perlu berhati-hati ya. Kalau kita berniat pahala bacaan Quran, tapi tiap baca Quran udah diniatkan atau didoakan untuk orang tua yang masih hidup, boleh, nggak masalah ya. Uang sedekah saya tiap hari dikumpulkan, terus setelah kumpul digunakan untuk selamatan, boleh. Selamatan kan untuk orang lain kan. Ustazah, kalau haid tidak lancar dan pas tidak keluar mandi wajib untuk bisa sholat ya. Kalau batasnya 15 hari teman-teman bisa melakukan sholat ya. Batasnya lebih dari 15 hari ya teman-teman ya. Ustazah, sedekah subuh jam 6 masih boleh nggak? Dia pokoknya sedekah subuh itu dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Habis waktu itu subuh itu kapan? Nah, kita nggak bisa lihat jam karena kita beda daerah. Pokoknya dari azan subuh sampai habis waktu subuh, teman-teman kumpulkan aja uang di rumahnya ya. 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Nanti sekali-sekali teman-teman serahkan kepada yang berhak menerimanya. Ya, boleh kepada anak, boleh untuk orang tua, boleh kasih makan kucing, bebas ya. Sedekah subuh dibeli buat pakai gas LPG untuk kita. Kalau untuk kita itu bukan sedekah namanya, itu namanya adalah tabungan. Tapi kalau untuk orang itu namanya sedekah ya. Ustazah, bolehkah uang warisan dipakai modal untuk dagang? Warisan itu selagi dia adalah hak kita, mau dipakai apapun gak masalah, karena dia adalah udah hak kita ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Bacaan tahiyat awal sampai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya. Sedekah subuh transfer ke orang tua boleh nggak? Boleh. Kumpulkan dulu di rumah, nanti kasih ke orang tua, nggak masalah. Tapi sebanyak apa orang yang kita berikan sedekah dan kita berikan senyuman kepadanya, semakin berkala hidup kita ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Ustazah, sholat witir 1 rakaat gimana? Sengaja aku sholat sunat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat witir sunnah atasku karena Allah ya. Oke, Ustazah, sholat hajat oke udah ya. Ustazah, sedekah subuh dahsyat banget, rezeki ngalir besti, kan? Tuh Mbak Angcas, yang belum sedekah subuh sedekahlah. Ya, kita cari rezeki dengan cara yang sama, takdir kita akan berbeda kalau kita sedekah, ya kan? Nah, itu guys, nah, udah banyak buktinya ya. Ustazah, anak saya sering nggak masuk sekolah di pondok, gimana? Ya, kasih pengertian sama anaknya, suruh masuk sekolah, jangan diteriak-teriak dan dimarah-marah, nanti kena mentalnya. Kasih pengertian ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Sedekah yang baik ke janda tua atau sedekah ke masjid, bebas, kasih aja dua-duanya, janda tua, janda muda, yang penting benar-benar niatnya untuk Allah ya kan. Ustazah, bolehkah orang azan kita nyimak azan tapi kita terus baca Al-Quran? Jangan. Kalau lagi azan kita harus diem ya, tutup Qurannya kemudian jawab azannya.
Karena kalau lagi azan itu kita tidak bisa melakukan aktivitas seperti sholawat, zikir. Tutup dulu sholawatnya, tutup dulu majmu' syarifnya ya. Kemudian tutup dulu Al-Qur'annya, lalu jawab azannya ya. Uang sedekah subuh saya gunakan untuk bayar nazar ke masjid dan anak yatim. Berarti jadinya pahalanya pahala nazar, bukan pahala sedekah. Nazar dan sedekah itu dua bab yang berbeda. Oke. Ustazah, kalau kita sholat pakaian tidak rapi nggak masalah. Tidak suci dari najis yang masalah ya. Kalau pakaian tidak suci dari najis, misalnya kena najis, maka sholatnya tidak sah. Tapi kalau pakaian cuman berantakan, insya Allah sah. Cuman rapikanlah biar kita bisa sholat dengan enak ya. Ustazah, sedekah subuh dikasih ke anak boleh nggak? Boleh. Sedekah subuh dikasihkan ke yatim boleh nggak? Boleh. Sedekah subuh lagi, coba sedekah subuh geng. Teman-teman share-share tautannya, tap-tap layarnya. Emang luar biasa berkahnya sedekah subuh. Saya rasakan sendiri tuh, Masya Allah. Aku mau pengumuman sedekah subuh. Kayaknya tiap siang aku mau pengumuman sedekah subuh. Sekarang mikrofonku tongsis aku geng. Ya ini tongsis aku jadi mikrofonku. Ntar lagi juga rusak ini. Oke, karena buka-buka terus nih. Nah, pengumuman. Nah ya guys, aku mau pengumuman. Nah lumayan kan ini. Jadi apa mikrofonku. Tahan nafas 27 tahun. Aku mau ngumumkan sedekah subuh. Bangun weh. Biar gak bingung nih ya sedekah subuh ya. Sedekah subuh ya. Jadi tahan nafas 72 tahun ya. Jadi sedekah subuh itu adalah sedekah yang dilakukan, dikumpulkan atau diserahkan di waktu subuh. Nah ini aku mau jelasin nih sedekah subuh ya. Jadi kalau teman-teman ke masjid, teman-teman boleh letakkan di masjid sedekah subuhnya. Cuman dari wajah-wajahnya aku tengok 10% cuman yang subuh ke masjid. Maka bisa kumpulkan di rumah. Pengumuman ya. Kumpulkan di rumah dulu ya, kumpulkan di rumah dalam celengan. Celengannya boleh panjang, lonjong, petak, terserah. Kumpulkan di rumah uang 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, atau dikumpulkan di rumah misalnya 5.000, 5.000, 5.000, 5.000. Nah, ini mikrofon aku nih geng, macam-macam. Bisa panjang nih. Mikrofonku. Sampai mana tadi jadi main-main ya. Nah lalu kemudian setelah 2.000, lalu kemudian teman-teman serahkan kepada yang berhak menerimanya. Nah ke siapa? Bebas ya. Ke anak kandung boleh, ke orang tua boleh, ke mertua boleh, ke non muslim boleh, ke mantan boleh. Yang penting niatnya karena Allah. Kasih makan kucing boleh, traktir makan kawan boleh, kasih untuk tetangga boleh, kasih untuk uang pesta boleh, kasih untuk 17 Agustus Maulid Nabi, bebas. Yang penting untuk orang. Yang penting untuk orang ya. Dan kemudian yang kedua, niatkan karena Allah. Yang ketiga, dia harus dalam kondisi batuk saat pengumuman cut ya. Dia harus dari uang yang halal. Apakah harus dalam kondisi di waktu subuh memberikannya? Nggak usah ketuk rumah itu orang-orang tuh. Tok ngapa aku subuh aku mau sedekah, kata Ustaz Janila sedekah subuh. Jangan, kumpulkan aja dulu di rumah. Nanti boleh serahkan kepada yang berhak menerimanya. Di hari Jumat boleh, siang boleh, malam boleh ya. Oke, demikian pengumuman. Oh iya, satu lagi, tahan nafas masih ya. Satu lagi adalah teman-teman berdoa saat sedekah subuh. Doanya adalah Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Ya Allah, terimalah dariku. Ya Allah, terimalah dariku. Apa fadilah sedekah subuh? Fadilahnya adalah di waktu subuh, malaikat turun ke permukaan bumi dan mendoakan orang yang bersedekah di waktu subuh.
Sedekah subuh itu dahsyat. Malaikat berdoa agar dilapangkan rezeki kita dan ditenangkan hati kita. Yang galau-galau sedekah subuh. Demikian pengumuman pakai batuk siang ini. Silakan dibuang nafasnya, tapi tahan dulu 2 tahun ke depan. Dah selesai ya guys. Mic aku bagus kan guys. Kok tahu Zah sedekah subuh 2000? Ku tengok dari profil picture-nya. Ya, aku raba-raba, ya aku rasa 2000. Oke, Ustazah, oke ya. Kalau uang sedekah aku kasih ke orang tuaku dan pamanku, boleh. Sedekah subuh dikasih ke siapapun boleh. Nggak ada masalah ya. Ustazah, apakah di uang mertua itu ada hak anak laki-laki yang belum ngidupin keluarga? Nggak ada. Terputus kewajiban ketika anak sudah menikah. Kalau ngasih buat yang dikasih dibuat judi online, pasti nggak? Kalau pasti jangan kasih ke dia. Kalau pasti kita memberikan sesuatu untuk dipakai untuk berjudi, berarti kita bertolong menolong dalam keburukan. Makanya ada dalil ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong menolonglah kita dalam kebaikan, jangan bertolong menolong dalam keburukan. Oke. Ustazah, sedekah subuh diinfakkan ke masjid, diinfakkan ke masjid, dah lewat ya. Ustazah, aman ya teman-teman ya. Kalau sedekah subuh diambil anak ndak apa-apa ya, kan niatkan aja sedekah, nggak masalah ya. Ustazah, bagaimana cara bayar hutang yang wajib bertahun-tahun? Kalau lupa segera bertaubat, kalau ingat boleh diqodho. Kalau suami udah dinasehati jauh dari riba, tapi dia nggak mau dengar, nggak apa-apa, itu urusan dia dengan Allah. Yang penting teman-teman jangan memfasilitasi atau jangan mentandatangani sesuatu sebagai penjamin dan lainnya ya. Ustazah, belum mandi taubat, udah sholat taubat nggak masalah ya. Oke, belum mandi taubat, udah sholat taubat nggak jadi masalah ya. Sedekah dipakai untuk selamatan orang kandung boleh nggak? Sedekah dipakai selamatan orang tua kandung orang boleh. Yang penting sedekah tuh untuk orang mbak, yang penting untuk orang lain, bukan untuk kita yang pakai ya. Ustazah, minjam uang di bank untuk pesta anak jangan, apalagi cuman buat pesta. Sederhana aja lah pestanya. Iya kan? Nah, gitu ya. Ustazah, oke, kalau ketinggalan sholat asar gimana kodonya? Nggak ada kodo bagi yang sengaja lalai ya, teman-teman ya. Kalaupun mau dilakukan besoknya bisa, tetapi tetap berdosa. Ustazah, oke. Kalau orang umroh tertolak amalnya karena riba, apakah terlihat saat ini di dunia? Hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang tahu ya. Apakah dosa kita ini dibalas Allah di dunia atau Allah balas nanti di akhirat? Hanya Allah yang tahu ya. Ustazah, bolehkah kita berwakaf atau berinfak meskipun kita masih banyak hutang? Ya boleh dong, nggak ada masalah dong teman-teman ya. Ya misalnya nih hutangnya jatuh temponya masih lama, masih 2 tahun lagi, dan kemudian angkanya puluhan juta. Masa kita nggak boleh sedekah subuh cuma 5.000 perak hari ini? Justru sedekah subuh itu akan membuat kita menjadi semakin bagus, semakin banyak rezekinya. Ya, sedekah itu banyak sekali pahalanya. Yang pertama, as-shadaqatu tamna'u mitatasu. Sedekah itu menghindarkan kita dari kematian yang buruk. Sedekah itu bisa membuat kita itu terhapus dosanya seperti air yang memadamkan api. Sedekah itu juga bisa melindungi kita dari api neraka walaupun dengan sebiji kurma, kata Nabi. Sedekah itu pun bisa melapangkan rezeki kita, Allah balas 700 kali lipat. So tidak ada orang yang sedekah terus miskin, gak ada ya. Ustazah, aman ya.
Kalau KTP istri dipakai pinjam duit untuk riba, tapi istrinya nggak tahu, aman. Kalau istrinya tahu baru berdosa, ya. Ustazah, oke. Aman ya. Jadi hati-hati dengan KTP. Hati-hati dengan KTP, dengan kakak. Sekarang bisa dipakai pinjol dan seterusnya. Ya, hati-hati KTP, penjamin, kakak itu hati-hati ya. Sekarang itu semuanya udah serba mudah. Jadi hati-hati ya. Ustazah, Ustazah, jalur langit 40 hari tiba-tiba diputus karena haid. Ngapain? Jalur langitnya ngapain? Kalau mbak sekedar sholawat, kemudian sekedar baca Quran, sekedar berzikir, nggak masalah mbak ya. Atau sekedar sedekah subuh, rezeki jalur langit nggak masalah. Saya minjamkan uang ke orang, agunannya rumah. Oh ini pertanyaan kemarin. Jadi gini teman-teman, boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Hati-hati ya. Oke, nah jadi hati-hati ya teman-teman. Kalau ada orang pinjam uang kepada kita, misalnya saya nih ya, misalnya Mbak Mariati aku pinjam uang nih ke Mbak Mariati gitu ya. Pinjamlah itu, atau orang pinjam uang deh ke aku, Nel pinjam uang 100 juta. Ini agunannya adalah kau pegang surat tanahku. Jangan mau mbak, kecuali mbak rela kehilangan uang itu. Karena surat tanah orang yang ada di tangan kita tidak punya hak eksekusi kita. Ya, jadi kita tidak punya hak eksekusi atas surat tanah orang itu. Makanya kalau ada orang yang suka minjam uang, maka tidak bisa kita pegang surat tanahnya doang. Kita harus pergi ke HPATK, yaitu akta pemberian hak tanggungan. Terus kita juga harus pergi ke BPN. Nah, setelah nanti ada surat antara kita dan dia, lalu kemudian dia nggak bayar, baru tuh tanah tuh bisa kita jual. Jadi harus ngerti, nggak boleh sekedar pinjamkan sini surat tanah. Buat apa surat tanah, orang kita juga nggak bisa jual, dia udah tanda tangan dia kan, kecuali pakai notaris sebagai orang ketiga. Hati-hati ya, nih banyak kayak gini. Kau peganglah surat tanahku, engkau peganglah surat rumahku, engkau peganglah surat cintaku, semualah yang mau dikasihnya. Padahal nggak bisa dia apa-apain juga surat itu. Nah orang yang meminjamkan ini ya pula dia oke katanya kan. Lalu orang itu nggak dibayarnya kan. Nah terus buat apa surat tua sama dia? Nggak bisa ya. Jadi oke, ini surat, ini misalnya dia saudara kita gitu kan. Oke, ayo kita pergi ke notaris, kita pergi ke PPN. Seandainya engkau tak bayar nanti, maka ini akan menjadi milik aku sepenuhnya. Kayak gitu caranya guys. Oke ya. Ustazah, oke gitu ya. Ustazah, kalau membaca Al-Quran pakai HP gimana? Baca Quran tuh pakai mulut bukan pakai HP. Canda ya teman-teman ya. Jadi baca Quran dari HP itu boleh, tapi jangan keseringan, kecuali saat haid aja. Kenapa? Karena rosam atau huruf dalam Al-Quran itu beda dalam Quran yang sebenarnya ya. Ustazah ditawarin untuk umroh tanpa bayar di awal. Setelah pulang umroh baru dicicil. Yang nawarin siapa? Kalau bank jangan, ada ribanya. Ya, Ustazah, oke. Sholat tahajud, taubat, hajat 40 hari nggak putus. Tidak bisa sholat kalau haid ya. Sebenarnya jalur langit itu nggak harus sholat loh mbak. Al-Waqiah, sedekah subuh juga jalur langit ya. Oke, istri menyisihkan uang belanja untuk kebutuhan pribadinya sendiri, itu gimana? Boleh kalau suaminya ridho. Misalnya akadnya dengan suaminya ini ngomong gini, Dek ini uang 10 juta, terserah kamu mau apain. Ya udah, untuk kebutuhan di situ, untuk beli baju di situ, itu bisa ya. Oke, itu boleh, nggak masalah ya. Ustazah, oke, urutan qiyamul lail nggak ada mbak. Mau mbak sholat taubat, hajat, istikharah, atau malam-malam mbak mau sholat tasbih duluan, atau mbak mau bolak-balik, itu bebas ya. Oke, siap mbak Enok ya. Ustazah, sebentar.
Aku boleh dengar lagu liriknya, ayo jalan bareng, aku penasaran sama kamu. Kalau sedang sekedar mendengar nggak apa-apa, tapi menikmati dan menjadikan dia sebagai hobi nggak boleh. Ya, masa kita denger lagu, nggak bisa kita jalan di lampu merah ada lagu, orang jual kaset ada lagu, kita di parkiran ada lagu. Ya, secara hukum nggak masalah. Yang nggak boleh itu menjadikan lagu itu sebagai hobi, sebagai sesuatu yang memakan waktu kita, sebagai sesuatu yang mengeraskan hati kita, sebagai sesuatu yang membuat kita cinta kepada manusia berlebihan. Ya, kau adalah darahku, jantungku, hidup matiku, tulang punggungku. Nah, ini persoalan ya. Oke, nah jadi hati-hati ya. Oke. Kalau dijadikan hobi jangan ya. Ustazah, iya, sedekah subuh diniatkan buat suami yang lagi menjauh dari istri boleh, bukan diniatkan, tapi didoakan. Sedekah subuh doa, ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah ini dekatlah suami saya, lunakkan hatinya, bisa. Oke. Ustazah, oke, madu boleh disimpan di kulkas, boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, saya pinjamkan uang teman saya, terus dia kembalikan tapi dilebihin, boleh. Kalau itu adalah kehendak dia, tanda terima kasih dia, boleh. Ya, nanti yang kalah, nah itu, jadi itu jangan. Kalau menonton joget-joget jangan diramaikan Mbak, karena berarti kita berserikat dalam hal itu, gitu ya. Oke. Kalau hadiah lomba nggak masalah, ya kita jadi donatur, ngasih hadiah lomba sama orang. Kalau lomba hadiah nggak apa-apa, itu bukan judi. Lomba itu nggak judi Mbak, jadi nggak apa-apa Mbak ya. Jadi yang judi itu adalah yang kalau kita itu bertaruh, ya kita bertaruh seperti bertaruh 1 juta 1 juta 1 juta lalu orang kasih kayak gitu kan. Nah itu nggak apa-apa, itu nggak boleh. Tapi kalau lomba dia masih boleh ya. Kalau teman-teman maaf banget ya punya rezeki yang cukup besar, teman-teman boleh jadi donatur dan mengontrol lomba apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Ya, saya mau dengan harga segini, saya mau sumbang segini tapi dikontrol. Nah, itu namanya dakwah dengan kekuasaan. Nah, syaratnya lombanya ini nggak boleh ini coret seperti itu. Nah, itu banyak dilakukan oleh kami dan beberapa teman-temanku yang lain untuk mengontrol itu semuanya. Setidaknya di tempat kita aja yang aman supaya tidak terlalu banyak bala, gitu loh maksudnya. Hadiahnya dari uang pendaftaran nggak apa-apa, nggak masalah, tapi nggak semuanya dari uang pendaftaran, itu dari donatur ya Mbak. Oke, Ustazah, aku mandi setelah haid tapi niatnya mandi besar. Betul sekali, niatnya adalah mandi besar ya. Niatnya adalah mandi besar. Udah paham ya teman-teman ya tentang lomba, itulah dia. Tapi kalau lombanya yang terjadi di ibu-ibu majelis taklim itu bagus ya kan. Lomba hafalan ayat, lomba hafalan yasin, lomba itu terjadi ya di beberapa majelis taklim di tempatku, karena kita sudah dari dulu menahun untuk memberikan kajian, lakukan apapun yang tidak melanggar syariat, tetap bisa euforia, tetap bisa happy gitu loh dengan melakukan lomba-lomba yang ada unsur syariatnya di sana. Tetap happy, tetap teriak ye gitu ya, tetap heboh gitu kan, tetap happy dengan hadiahnya. Nah itu loh, itu kan sebenarnya kebahagiaan itu cuma rangsangan otak untuk kita merasa happy. Bisa ya tanpa melanggar syariat, ya kan? Ustazah, bolehkah dipakai dalam sholat hafalan ayat tapi belum seluruh surat? Nggak apa-apa Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Allahu Akbar. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu Akbar. Boleh Mbak, nggak masalah. Oke, gitu ya. Ustazah, iya, oke gitu ya. Ustazah minta sumbangan 17 Agusan terlalu mahal. Zah kita sedikit sewot, enggak boleh. Rugi kita. Kalau kita sewot dengan uang 17 Agustus kita nggak dapat pahala dan malah kita berdosa. Kalau mau kasih, kalau enggak ya diem gitu ya. Ustazah, uang sedekah subuh dimasukin ke kotak Jumatan, selagi kita Jumatan boleh Pak Bontot, nggak masalah ya. Jadi sedekah subuh tuh kita kumpulkan di rumah.
kemudian nanti kita kasih di Jumat kepada di sedekah Jumat ya. Ustazah, di tempatku ada lomba qosidah, ndak apa-apa. Solawat nggak apa-apa. Cuma problemnya lomba qosidah dan solawat itu jangan terlalu banyak goyang ketika di situ banyak yang bukan mahram. Itu aja sih. Jadi para juri ya, aku juga udah sampaikan di sini, menangkan pada makharijul hurufnya, menangkan pada retorikanya, bukan pada goyangnya. Menangkan pada penampilannya ya, bukan pada goyangnya. Yang makin heboh makin juara, enggak. Yang paling tepat makharijul hurufnya, yang paling merasakan nikmatnya sholawat, yang paling oke, tampilannya mungkin merah putihnya lebih banyak. Kan bisa semua kita atur ya, bukan yang lebih mantap goyangannya. Iya, kayak gitu ya. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, semuanya diatur gitu ya. Ustazah, oke, sholat taubat waktunya kapan bacaannya? Sholat taubat itu siang dan malam boleh, nggak jadi masalah. Siang dan malam boleh, bacaannya bebas. Apakah ada masa idah setelah cerai hidup? Ada dong, ya, yaitu 3 bulan. Talak 1 cerainya 3 bulan, talak 2 juga 3 bulan. Nah, setelah 3 bulan, nah, itu boleh nikah ulang. Tapi kalau dalam masa idah, kalau mau rujuk nggak perlu nikah ulang lagi ya. Oke ya, Ustazah, boleh saya ikut lomba di tempat Ustazah? Boleh. Oke gitu ya. Haruskah uang Jumat berkah habis nggak boleh sisa? Jumat berkah enggak juga ya. Besok teman-teman bisa sedekah lagi ya. Ustazah, sore ada kajian, aku tetap seperti biasa, cuma mungkin macam nanti lomba. Nanti aku rapel live-nya seperti biasa sebelum jam 12. Ya aku meramaikan aja lah. Sikit-sikit ngontrol lah ya kan, jadi malaikat Malik ya kan. Nah terus sore tetap kajian, nggak mau mereka libur. 7 Agustus loh Bu, nggak mau kami libur kajian Ustazah, kami mau kajian. Mana ya kan? Nah Ustazah, oke ya, sholat duha di waktu bekerja bagaimana ya? Nggak ada masalah ya. Nah jadi sholat duha di waktu bekerja itu gimana? Sholat duha di waktu bekerja itu boleh, disisihkan aja waktu, rukun-rukunnya aja. Yang penting Al-Fatihahnya dibaca ya. Mbak Eci. Kayak satu kota aja ya kan. Kalau satu kota nanti ketemu gitu ya kan. Kita aja yang lomba ya. Lomba siapa diem paling lama. Kalau nikah siri pisah ada masa idah nggak ada. Semua ada masa idahnya ya. Nikah siri ada masa idah ya. Oke, Ustazah, oke, aman ya teman-teman, sehat selalu ya. Ustazah, doa di sujud terakhir apakah boleh nyaring tapi bahasa Arab? Jangan nyaring, berbisik. Kayak gitu. Ya berbisik sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Jangan nyaring ya teman-teman ya. Karena kalau teman-teman nyaring nanti nggak boleh. Ya nanti nggak boleh ya. Oke. Ustazah, ngambil punya non muslim gimana cara taubatnya? Bilang sama dia, mohon maaf lahir dan batin, cukup jangan buka aibnya ya. Ustazah, saya kerja ke luar negeri 3 tahun, apakah pulang nanti saya ijab kabul lagi dengan suami? Cerai nggak? Kalau nggak cerai nggak usah ijab kabul Besti. Ijab kabul itu kalau teman-teman cerai pisah 2 tahun 3 tahun ijab kabul lagi. Tapi kalau kerja di luar negeri, Mbak ridho, suaminya ridho, nggak ada ungkapan talak, ya itu nggak cerai. Repot lah semua LDR harus nikah ulang pas duduk, ya pas nyampe, ya kan? Nah, Ustazah, aman ya teman-teman ya. Oke, duha jam 8:30 boleh nggak? Boleh, nggak jadi masalah ya. Oke, 8:30 dua boleh nggak masalah ya. Siap ya, tolong jelasin tentang Aulia Syuhada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau termasuk sebagai pahlawan Islam dan ditetapkan sebagai pahlawan yang pertama kali ketika Islam masuk ya. Ustazah, aku ngaji dengan suara nyaring di tempat umum sebagai qori'ah nggak masalah kalau dia ngaji. Yang suara wanita itu aurat adalah mendatangkan kepada dosa. Kalau mendatangkan kepada kebaikan itu tidak dosa ya. Untuk Jumat berkah ke panti asuhan, tapi saya kirim di panti Senin dan hari Kamis.
Oh, bukan. Jadi begini, kalau Mbak mau sedekah subuh, kumpulkan uangnya dulu di rumah ya. 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Nanti kalau mau serahkan mesti di hari Jumat kalau mau dapat Jumat berkahnya. Ya, jadi uang itu diserahkan di hari Jumat untuk dapat Jumat berkahnya. Kalau diserahkan di hari Senin dan Kamis itu bukan Jumat berkah lagi namanya ya. Ustazah, sholat apa aja yang digabung dengan sholat sunnah lainnya selain tahiyatul masjid? Gimana maksudnya Pak Ahmad Barzuki? Ustazah, oke. Membaca zikir sholat tahajud boleh nggak? Seperti zikir sholat fardu boleh, nggak masalah. Ya, zikir sholat tahajud sama dengan zikir sholat fardu, nggak masalah ya. Ustazah, uang sedekah subuh kita kumpulkan di rumah. Bolehkah buat makan tetangga atau teman? Boleh, nggak masalah. Sedekah subuh itu bebas untuk acara 17 Agustus. Kasih uang pesta, kasih makan teman ya. Bebas aja ya. Kalau kita lagi sakit, wudhunya diganti tayamum boleh nggak? Tergantung. Kalau tidak bisa kena air boleh diganti tayamum. Tapi selagi masih bisa kena air harus wudhu ya. Ustazah, oke, siap ya. Oke, nikah siri bolehkah dalam Islam? Boleh, cuma rugilah nikah siri. Kalau bisa ndak ada pelindungan hukum dalam nikah siri itu. Dia sama sih nikah siri itu dengan nikah biasa, nggak masalah. Ya, ada ijab kabul, ada mahar, ada wali, ada saksi, ada laki-laki dan perempuan. Cuman perlindungan hukum kepada perempuan ini agak susah sedikit ya teman-teman ya. Kalau perempuannya mau cerai nggak bisa. Karena kalau perempuan mau cerai kan harus ke pengadilan. Sementara bagaimana dia mau ke pengadilan? Sementara dia aja tidak ada surat nikah. Nunggu suami ngomong cerai nggak juga ngomong cerai. Kita bisa jadi istrinya selamanya loh. Kalau seandainya dia tidak ngomong cerai. Sementara belum tentu dia baik. Jangan-jangan baik-baik di awal aja. Tapi secara hukum nggak ada masalah ya nikah siri. Cuma aku tidak rekomendasi, sangat tidak rekomendasi. Karena kan perempuan kita ini galau-galau, cinta-cintanya di awal aja. Sebulan 2 bulan habis itu bosan kan. Nah itulah banyak-banyak ya. Itulah aku nggak ngerti juga ya. Oke, iya Mbak Nurin kalau panas dingin boleh pakai tayamum lah ya kan. Nah di awal-awal aja ya kan. Nah cinta itu sulit untuk bertahan. Yang bertahan itu adalah kasih sayang dan tanggung jawab. Sulit kalau nikah hanya mengandalkan kepada cinta, menghilangkan tanggung jawab dan pengertian, sulit. Karena pada akhirnya suami istri itu hanya berteman saja pada akhirnya. Hanya berteman dan saling bertanggung jawab. Coba deh ya, sulit ya, hanya ada 1-2 yang betul-betul cintanya besar sampai akhir. Nah itu bonus lah itu, kalau udah cintanya besar sampai akhir itu udah bonus lah itu ya. Sampai umur 50, 60 itu bonus lah itu ya. Yang terjadi biasanya adalah sudah seperti berteman dan bertanggung jawab, ya kan? Nah, ya, tumben aku ngomongin cinta ini guys. Deh, karena 17 Agustus, geng. Ya, teman dan saling melengkapi, bertanggung jawab. Nah, kayak gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi, nah itulah. Kayak selingkuh itu cinta sebentar aja. Ya kan, dia mungkin dengan istrinya sudah tidak ada lagi kalimat-kalimat yang mendatangkan kepada kesenangan. Datang orang lain mengucapkan kalimat sayang, rindu, perhatian. Padahal yang nyuciin baju istrinya. Yang nyuciin pakaiannya istrinya. Cuma kenapa dia akhirnya selingkuh? Karena ada sayang. Udah makan belum bang? Jangan lupa potong jenggotnya ya bang. Dia baik sama aku, perhatian. Lah yang nyuciin baju siapa? Istrinya gitu kan. Nah biasanya sih kalau ada orang-orang selingkuh kayak gitu, ketahuan ketemu aku selalu gas aja itu. Oh dia sayang sama saya, dia laki-laki ini suka sama saya, perempuan ini suka, dia selalu bilang I love you, dia selalu bilang sayang sama saya. Lah yang nyuciin baju bapak istri, gimana ceritanya? Paham ya teman-teman ya? Bolak-balik logikanya bisa putus depan aku tuh. Ustazah, gimana cara sholat duduk di kursi karena kaki sakit? Jadi jangan ke aku kalau curhat soal perselingkuhan. Putus detik itu juga. Karena itu kita sedang terbuai. Kita nggak tahu mana benar mana salah. Karena setan sudah mengikuti gitu kan. Nah bahwa ternyata yang nyuciin baju istri, yang masak tiap hari istri, yang merapikan pakaian istri, kok bisa? Yang cuman sekedar ngomong sayang I love you dibilang lebih cinta. Itu kan logikanya kemana gitu loh. Logikanya kemana, orang aku masih
cabi kayak gini aja ngerti mana benar mana salah dalam hal itu. Masa yang udah 40 tahun gak ngerti-ngerti, ya kan? Nah, kayak gitu kan. Nah, dah. Nah, jangan ngomong ke aku kalau ada perselingkuhan. Habis. Banyak ya teman-teman lingkungan aku yang datangnya ke aku kalau kayak gitu kan. Nah, kayak gitu habis udah. Oke, gitu ya. Aku aja yang masih cabi 17 tahun ngerti, ya kan? Udah, atau mau aku marahin? Nah, aman ya. Oke, gitu ya. Oke, selalu menang gitu ya. Ustazah, jelaskan tegigih lidah. Ya iyalah, orang saya aja yang belum apa-apa ngerti, Pak, mana benar. Mana yang sebenarnya mencintai, mana yang sebenarnya cuma di permukaan. Itulah ibaratnya. Udah kita nggak boleh kan itu 17 Agustus ya. Oke, bercanda ya. Oke, gitu ya. Kalau cuci bajunya pakai mesin, coba suruh selingkuhannya cuci baju pakai mesin. Belum tentu dia mau. Ustazah, oke, katanya kalau sedekah sama anak itu nggak boleh. Katanya anak itu kewajiban. Jadi bukan disedekahi, mana yang benar. Sedekah dan memberikan nafkah kepada anak dan istri itu adalah bagian dari sedekah, Mbak. Jadi setiap apapun yang kita berikan kepada orang lain dengan akhirnya dia merasa senang itu sedekah loh, Mbak. Itu sedekah. Makanya suami ke istri itu kan tanggung jawab kan. Nah, tapi sedekah terbaik seorang suami memberi nafkah kepada istrinya, itu loh maksudnya. Semoga paham ya. Ustazah, oke, gitu ya. Ustazah, sebentar ya. Oke, Ustazah, kalau sholat di umur 41 tidak mendapatkan sukses, lalu apa yang dilakukan? Sukses apa Mbak Rini? Sebentar ya. Ustazah, oke, cara tayamum itu begini, niat dulu. Sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Ambil air, tempelkan ke kaca, ambil air, debu ya, ambil debu, basuh mukanya, kemudian tempelkan lagi. Nah, ini tangan kananku, ini tangan kiriku. Nah, tangan kanan dulu yang dibasuh oleh tangan kiri dari punggung tangan. Gini terus sampai ke siku, dari siku terus sampai ke sini ya. Nah, terus punggung tangan belakang lagi terus ke bawah sampai ke sini. Udah tayamum hanya muka dan tangan aja. Tayamum nggak pakai kumur-kumur ya. Ustazah, kalau kita sholat, lepas sholat fardu, kita tak berzikir. Terus setelah kita sholat sunnah baru kita zikir, nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke. Nah, ini dia doa tayamum ya. Sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala ya. Sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala ya. Oke, itu dia ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke, dah 1 kali cukup, nggak 2 kali ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, sebentar ya. Sholat 1 kali cukup, jangan 3 kali, nanti berjerawat pula ya. Tayamum itu cukup 1 kali ya teman-teman ya. Kalau basuh itu wudhu, kalau tayamum itu mengusap, ya. Oke, nah siap Mbak Umi Siti, mau lebaran, mau Agustusan mau lebaran, siap. Ya, hubbul waton, cinta negeri ya. Tayamum nggak pakai kumur-kumur ya guys, nanti kumur-kumur pula ya. Ustazah, nih aku sematkan niat tayamum ya. Kalau suami istri tidurnya beda kamar dengan waktu lama, saling ridho nggak? Kalau saling ridho nggak masalah. Tapi kalau seandainya dia tidak ridho, maka dia yang tidak meridhoi itu berdosa ya. Oke, yang tidak meridhoi itu yang tidak diridhoi itu adalah berdosa ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, dah. Saya belum paham niat sholat witir 3 rakaat langsung. Sengaja aku sholat sunat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat witir sunnah atasku karena Allah. Ya gitu caranya. Niat tayamum pakai bahasa Arab. Nawaitut tayamum li istibahatis sholah lillahi ta'ala. Ya, pakai bahasa Indonesia aja lah, nggak ya lah pakai bahasa Arab, nggak dikerjakan nanti. Nawaitut
tayamum li istibahatis shalah lillahi ta'ala. Ya, oke. Ustazah, oke. Nah itu dia ya. Dah yang tayamum sudah dihafal ya. Nah yang minta doa tayamum tadi. Oke, nawaitu tayamum al-istibahatis shalah lillahi ta'ala. Ustazah izin bertanya, berjabatan tangan dengan lawan jenis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, lebih baik aku memegang bara api daripada memegang tangan wanita. Itu larangan tegas bersentuhan dengan yang bukan mahram. Walaupun ini ikhtilaf, masih ada yang menyatakan boleh jika tidak muncul syahwat. Saran Ustazah gimana? Udah nggak musim lagi salaman tangan menyentuh guys. Udah biasa orang sekarang. Pak, sehat ya Pak, terima kasih Pak, aman. Sehat selalu Pak, mohon maaf lahir batin, itu lebih bermakna kayaknya. Lebih lebih bermuruah, lebih dihargai kita. Ya seperti itu ya. Nah oke. Tapi di kantor saya sering dibully. Yang mana? Aku juga di mana-mana dibully, aman aja. Nggak masalah dibully ya teman-teman. Oke ya, aman ya. Nah gitu ya. Oke, Ustazah dibully apa? Woi, Ustazah datang, woi, istighfar, woi, berhenti gosip. Udah kayak malaikat penjaga pintu neraka aku. Kalau aku datang, mereka diem semua. Ngapa diem? Kami habis gosip. Kayak malaikat rakit atip aku. Itulah pembulian yang terjadi padaku, guys. Ustazah, iya. Kalau istri minta cerai, sudah tidak mau lagi melayani. Sebaiknya solusinya gimana? Tergantung, Pak. Kalau Bapak tahan, maka jangan mau. Nah, kalau dia tetap kekeh, kalau dia pergi ke pengadilan nggak bisa kita menolak, Pak. Coba diperbaiki hubungan kalau Bapak masih sayang istri. Coba gimana ceritanya istrinya tidak jadi menggugat Bapak. Tapi selagi Bapak ngomong enggak, itu nggak jatuh talak. Ceraikan aku. Enggak. Baik-baikin aja, Pak. Perempuan itu, Pak. Ceraikan aku. Enggak. Bilang aja enggak, Pak. Tapi, Pak, kalau seandainya dia keras, dia ngerti, semoga dia nggak lihat live ini, dia pergi ke pengadilan, ngajukan gugatan, mediasi dia batalkan, sidang dia ikuti, bukti dia ikuti, jatuh talak juga sih Pak. Walaupun Bapak nggak mau, tapi untuk sementara Bapak baik-baikkan dulu hatinya, ya kan? Sampai dia tidak pergi ke pengadilan, seperti itu kan. Selagi Bapak ngomong enggak, selagi Bapak masih bertahan untuk tetap menjadi bagian dari hidupnya, maka itu tidak jatuh talak. Nggak usah khawatir Pak, ya. Amalan apa saja suami dapat panggilan kerja? Lakukan sholat sunat hajat ya. Sengaja aku sholat sunat hajat ya, 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ustazah, rumah tangga buat RT buat lomba 17 Agustus. Lomba 17 Agustus nggak apa-apa. Ya, yang penting tidak ikut perlombaan yang melanggar syariat. Aku jelaskan 17 Agustus ya. Teman-teman share tautan tap layarnya ya. Aku jelasin tadi yang di awal sempat aku sebutkan ya. Aku jelasin dulu ya. Oke, nah sambil teman-teman tap sambil aku jelasin. Cinta negeri itu status hukumnya sebagian dari iman. Ada dalil hubbul watan minal iman. Cinta negeri itu bagian dari iman. Jadi boleh kita itu mengkritik negara tapi nggak boleh kita menghinanya. Selama kita masih menghinanya, selama itu secara pribadi kita nggak bakal maju. Kalau tidak ada kecintaan kepada negeri. Nah itu yang pertama. Yang kedua dalil tentang cinta negeri itu adalah daripada baginda Nabi. Dalam riwayat Ibnu Majah dijelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, saya tidak akan pernah meninggalkan kota ini seandainya saya tidak diusir dari kota Mekah ini. Bayangkan nasib Rasulullah di kota Mekah hancurnya kayak gimana. Tetap dia cinta kepada negerinya gitu loh. Nah kemudian dalam dalil lain, dalam asar lain dijelaskan ketika Rasulullah itu naik kuda menuju kota Madinah dari luar kota. Dia cepat-cepat tuh pengen sampai kota Madinah. Di perbatasan kota Madinah dia kencangkan kudanya. Saking cintanya Rasulullah kepada kota Madinah. Nah adapun bentuk kita lomba itu hanya bentuk sebagai euforia merasakan betapa beratnya perjuangan pahlawan pada masanya. Silahkan, yang penting teman-teman tidak boleh ikut lomba yang melanggar syariat. Joget-joget, tari balon, lomba buka aurat, lomba joget terong, joget bola, joget syalalala, jangan. Lakukan apapun selagi tidak melanggar syariat. Ya, Ustazah kalau sholat sambil berbaring karena sakit ndak apa-apa. Shollu qaiman, sholalah kalian dalam keadaan
keadaan berdiri, fa ilam tastati fa qa'idan, kalau nggak bisa ya duduk, fa ilam tastati fa ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan, fa ilam tastati fa mustalqian, kalau nggak bisa ya telentang. Boleh, nggak masalah ya. Ustazah, kalau bilangnya suami gimana Zah? Mau kau kuceraikan, belum jatuh talak ya. Oke, belum jatuh talak. Itu cuman ancaman dan tekanan. Tapi kalau, bang ceraikan aku, oke. Nah itu jatuh talak. Ada dalih dari dia, ada ucapan dia ya. Ustazah, oke, mau kau ceraikan? Ajak bercanda aja. Emangnya bisa cerai dari aku? Udah selesai. Nyak kali gayanya. Ya kalau mau cerai itu, kalau emang yakin dia mau cerai, ku talak kau. Itu baru dia. Nggak mau kau kuceraikan, nekan-nekan nggak jelas aja tuh, bawa aja bercanda, emang bisa. Iya kan? Nah, selebeo. Ustazah, ya, sholat hajat bolehkah setelah sholat duha? Boleh, nggak jadi masalah ya. Sholat hajat bolehkah setelah sholat duha? Boleh. Jadi jangan masuk hati guys. Mau kau kuceraikan? Nah, jangan masuk hati. Apa? Jangan. Emang bisa. Kayak gitu aja. Oke, nggak usah dibuat lagi panas ya, nanti setan masuk ya. Ada setan yang mana dia itu suka memisah-misahkan hubungan suami istri. Nah, gitu ya. Emang bisa. Saja, hukumnya istri meninggalkan suami yang nggak mau cari nafkah. Secara hukum boleh. Ya, makanya dalam sigat nikah itu dijelaskan bahwa ketika suami tidak menafkahi istri berbulan-bulan berturut-turut, lalu kemudian istri tidak ridho, dia boleh menggugat. Ya, kalau dia tidak ridho, karena gini, selama dia tidak ridho suaminya berdosa. Masa selama itu suaminya mau berdosa? Oke, gitu ya. Suami bilang cerai ketika marah jatuh talak. Kalau talaknya talak sorry, kuceraikan kau, dia emosi banget jatuh talak. Menurut Imam Syafi'i, jatuh talak Mbak. Ya, walaupun dia lagi emosi. Jadi laki-laki kalau emosi keluar rumah boleh daripada ngomong cerai sama istri. Nanti menyesal, ya. Oke, kayak gitu ya. Oke, Ustazah, apa hukumnya donor bagian tubuh kita kepada orang yang membutuhkan ketika kelak kita meninggal dunia? Maka secara hukum status hukumnya syubhat. Oke, Ustazah, sholat tasbih tiap hari kalau sanggup boleh, ya. Sanggup sholat tasbih tiap hari, luar biasa ya. Oke, Ustazah, jika puasa Daud Senin, Rabu, Jumat, bolehkah sehari sesudah Jumat tidak berpuasa? Nggak boleh direncanakan seperti itu Mbak. Direncanakan seperti itu nggak boleh. Pokoknya puasa Daud itu sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Kayak gitu aja konsepnya. Ya, jadi dia nggak bisa direncanakan. Aku puasanya Senin, Rabu, Jumat aja. Sabtu, Minggu enggak. Nah itu nggak bisa ya teman-teman ya. Oke, cara tayamum ditempelin ke kaca, kaca boleh, dinding boleh. Saya kagum ilmu syariatnya Ustazah, sama-sama. Semoga bermanfaat ya. Ustazah, oke, kalau misalnya dia selingkuh, apakah pantas dapat nafkah? Makanya dia cerai suaminya. Pertanyaannya terputus, coba ditulis lagi ya. Ustazah, kalau meninggalkan suami tapi nggak gugat cerai, nusyuz, nggak boleh, itu durhaka. Ya, tinggalin suami, tidak ngurus surat cerai, itu nusyuz. Jangan, biar suaminya keluar dari rumah. Daripada teman-teman yang keluar dari rumah. Oke ya. Nah, nanti kalau teman-teman pulang malu, tahan. Kita ini harus kombinasikan ilmu syariat, ilmu psikologi, ya, mentality untuk mengambil sebuah keputusan, ya. Ustazah bilang talak ke saya sampai sekarang, suami pergi dari rumah bilang talak ke saya sampai sekarang udah 4 tahun. 4 tahun berpisah itu udah talak, Mbak. Kalau mau nikah dengan orang lain sudah boleh ya. Oke, nah rumahnya punya suami, enggak, rumah suami itu rumah istri ya. Rumah suami adalah rumah istri ketika dia dapat bersama istri. Kayak gitu Mbak ya, oke. Dalam teori agama seperti itu, tapi kalau rumah istri bukan rumah suami dalam hal agama, dalam syariat, tapi dalam pengadilan negeri tetap itu rumah suami. Ya, dia beda dia ya. Ustazah, oke. Ustazah, asam lambung naik. Asam lambung naik, merdeka dulu, pacara dulu. Canda ya, nanti ya madunya ya. Oke. Ustazah, oke. Ustazah, saya jual apalah namanya tadi. Jual beli apa Mbak? Ulangi Mbak. Ustazah, bolehkah sholat awabin setiap hari? Boleh, nggak jadi masalah ya.
Oke, nah gitu ya teman-teman ya. Aku nikahnya suami punya rumah dari ayahnya. Oh berarti itu memang rumah suami secara mutlak ya. Tidak usah keluar nanti nusyuz ya. Mau pulang lagi susah nanti Mbak ya. Kalau suaminya masih satu rumah sama orang tua Zah. Pertanyaannya apa Mbak Deni? Ustazah kalau istri meninggal harta istri jatuh ke siapa? Tetap dia menjadi ahli waris ya. Ustazah, oke, haid 10 hari boleh nggak keramas? Kan belum suci. Haid 10 hari boleh nggak keramas? Udah suci belum? Harus 15 hari dulu baru teman-teman boleh mandi ya. Oke, oke, iya iya, oke ya. Ustazah, gimana bilangin sholat berjamaah yang tertinggal? Kalau ingat ganti. Jadi nggak boleh istri keluar rumah, jangan. Halo semuanya, istri-istri kumpul sini. Nah, kita pelonco dulu istri-istri ya. Istri nggak usah keluar rumah. Nanti pertama hukumnya jadi nusyuz. Kalau kabur dari rumah. Istri, istri ya. Istri, nah dengerin aku istri, jangan nasi ngetik aja istri. Nah, canda ya. Yang kedua adalah nanti kalau seandainya teman-teman cinta lagi mau balik malu. Ya kan? Ketiga jangan jadi wanita yang terukur, ya kan? Kemudian yang keempat, keluar dari rumah saat berantem itu salah besar. Berarti teman-teman mengambil keputusan saat marah. Kan sudah aku sampaikan, jangan ngambil keputusan saat marah. Jangan ngambil keputusan saat sedih. Jangan ngambil keputusan saat senang. Jangan. Lagi cinta-cintanya dengan lawan jenis belum nikah nih, cinta-cintanya. Pokoknya nanti aku kalau cair bonus aku belikan kau motor. Dah, itu janji langsung. Lagi senang ngambil keputusan. Pop. Kayak gitu kan. Kan nggak boleh ngambil keputusan saat emosi, sedih, lagi happy banget. Kan nggak boleh. Ada kejadian, nanti kalau aku keluar bonusku dari perusahaan, aku belikan kau motor. Bonusnya keluarnya 5 bulan lagi. Dan kemudian udah putus dia nih dengan perempuan ini. Nanya ke saya, itu masih janji saya nggak? Masih. Loh berarti saya salah? Salah karena kamu ngambil keputusan saat sedang senang dan happy gitu. Nggak boleh sama dengan lari dari rumah. Itu mengambil keputusan saat keluar rumah, saat happy. Aku mau keluar rumah Zah, mau ke pasar sama. Aku juga nanti aku mau ke pasar. Nggak lain fungsi kawan ini. Nah gitu ya teman-teman ya. Nah, apa paham ya? Ustazah niat tayamum kalau tangan nggak ditempelin ke tembok nggak bisa. Harus ada debu yang menempel ya. Oke, nah kayak gitu ya. Oke, paham ya teman-teman ya. Nggak boleh ngambil keputusan. Makanya laki-laki jangan nyak gaya lah. Kuceraikan kau udah 2 kali. Kuceraikan kau 3 kali. Kuceraikan kau lagi udah 3 kali. Istrinya nikah sama orang lain dia nggak siap ya. Oke, nggak usah lah ya. Nggak usah. Kalau mau lomba-lomba menang-menang ngomong adu mulut lomba 17 Agustus aja. Energinya dialihkan untuk lomba yang lain. Bukan menang-menangan sesama suami dan istri. Nggak bakal menang orang dua-duanya emosi. Mana ceritanya? Oke, kayak gitu ya. Ustazah, istri yang selingkuh apakah berhak dapat harta warisan, harta gono gini? Ya berhak, itu nggak ada hukuman, itu nggak ada hukum atas itu ya. Ustazah, oke, oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah, orang bilang bahwa sawah itu untuk aku, ada saksinya pamanku, tapi pembagian malah dikasih ke yang lain. Nah berarti nggak kuat secara perdata. Makanya kalau hibah, misalnya ada orang, ini rumah ini buat kamu, langsung buat suratnya. Itu lebih aman ya. Ustazah, kalau sholat keburu ada kepentingan, pas baca Al-Fatihah nggak baca ayat pendek, nggak apa-apa ya. Ayat pendek nggak dibaca, nggak jadi masalah ya. Ustazah, masalahnya suami nggak mau cari nafkah, makanya ditinggal. Yakin nggak kalau nggak bisa ditinggal, digugat bisa bukan ditinggal. See what I mean? Maaf, ngerti apa yang aku maksud? Suami tidak menafkahi, ke teman-teman kabur dari rumah, itu durhaka, itu nusyuz namanya. Karena teman-teman masih istrinya dia. Kalau memang tegas nggak mau sama dia lagi karena dia tidak memberikan nafkah, gugat dia. Kemana gugatnya? Ke pengadilan. Di mana pengadilan? Cari tempat terdekat. Jam berapa bukanya? Senin sampai Jumat. Jam berapa pelayanannya? Dari jam 8 sampai jam 3. Gugat dia. Tapi tetap di rumah itu. Biar kita nggak durhaka. Kita nggak nusyuz. Lalu kemudian setelah itu gugat, jatuh cerai, barulah keluar.
Habis masa idah nih kalah sama yang lain gitu loh maksudnya. Ini kalau dipotong video nih bahaya nih live aku nih dikira aku menyarankan cerai. Tapi bukan itu maksudku ya. Maksudku adalah jangan keluar dari rumah dalam keadaan masih istri dia. Kalau keluar dari rumah masih istri dia itu bahasa fikihnya nusyuz. Nusyuz itu melawan, membantah ya dosanya gede itu guys, besti bestoy ya, gede. Kalau mau bener-bener mau pisah gitu tapi tanya hati, karena kalau udah masuk surat gugatan nanti cabut lebih malu lagi gitu kan. Kalau mau pisah bener-bener pisah pergi gugatan. Nah setelah itu turun surat talak cerai, habis masa idah barulah cari yang lain misalnya. Jangan pula banyak-banyak gaya aku mau cerai. Rupanya pas masuk BAP dicabut lagi. Lebih malu lagi, lebih direndahkan nanti lagi. Jadi berpikirlah sebelum berbuat teman-teman ya. Berpikirlah sebelum berbuat ya. Nah ini ya walaupun usiaku masih 12 tahun ya ngerti lah ya. Setiap ada rekan jemaah aku mau pisah, yakin dulu pisah. Jangan ibu nanti ajukan BAP ke pengadilan lalu kemudian ibu dibujuk-bujuk I love you sayang terus dicabut tuh BAP-nya. Gimana nggak lebih rendah lagi nanti. Jadi keputusan tuh harus tepat. Kalau nggak mau masih sayang-sayang tunda dulu. Tapi kalau memang masih udah nggak mau sama sekali boleh. Jangan cabut-cabut BAP. Ini secara mentality ya. Ini secara mental, nanti ujung-ujungnya secara psikologis kita kena. Paham ya teman-teman? Ingat jangan ngambil keputusan saat dalam kondisi panas, sedih, marah, benci, nggak boleh. Tenang dulu guys, oke? Jadi nggak semudah itu kita menggugat. Nah nanti dia sayang lagi ya kan Baraisha, ujung-ujungnya cabut BAP. Susah kan? Nah jadi kalau udah mau pisah, selesaikannya dulu nanti mau rujuk lagi ya, selesaikannya dulu nanti mau rujuk lagi daripada cabut-cabut BAP. Kasihan nanti perempuan terukur, ala kamu juga nggak bisa kok. Ya, Ustazah, apakah nama akun FB Ustazah Milenial itu milik Ustazah? Saya tidak punya FB dan FB itu udah wabah banget. Banyak yang mencuri video saya di FB, banyak yang mengambil video jualan aku dan dikirimkan barang palsu. Teman-teman fokus ke TikTok dan ke YouTube. Jangan ke FB ngelihat aku, sangat berbahaya. Video banyak dipotong dan isinya salah. Kemudian video ceramah dipotong-potong dan salah paham. Nah, FB udah wabah. So, jangan lihat aku di FB dan tidak bertanggung jawab aku atas apapun yang terjadi di FB ya. Nah, ada waktu nanti aku selesaikan ya. Tapi kalau di YouTube gampang menyelesaikannya, tinggal melanggar panduan komunitas, akun mereka tutup. Jadi yang ada yang teman-teman ngambil video aku di YouTube dan akunnya sekarang udah hilang sudah banyak dan minta maaf karena itu komitmenku kepada TikTok. Ya kan? Nah jadi TikTok dan YouTube aku. Nah di TikTok fokus ke akun aku, yang YouTube-nya kemarin sempat marah terhapus itu bukan aku, itu by system dari TikTok, dari YouTube ya. Nah paham ya, kalau TikTok akun aku cuma ini dan ada satu lagi. Oke, paham ya teman-teman ya. Jadi jangan belanja-belanja di Facebook untuk saat ini untuk aku. Karena kemarin ada yang dikirim fotokopi dia. Nah ya kan di toko-toko nakal itu ya, jadi belanjanya di TikTok atau di YouTube juga ada. Nah bahaya kan, aku punya alasan kan kenapa akhirnya aku tidak mau videoku di-re-upload. Alasanku cukup banyak banget poinnya. Oke ya. Aman ya teman-teman ya, tidak aku di sana. Itu wabah itu ya. Ustazah, oke ya. Tapi kalau kasusnya keluar rumah karena diusir suami gimana Zak? Kalau bersama nanti maksiat. Jangan keluar ya Mbak. Jangan keluar ya. Aku nggak mau keluar, kalau mau keluar abang yang keluar. Kalau abang pengen tenang, kayak gitu. Bang geng, nah ya kan, siap. Di video bisa belanja, di video TikTok aman ya teman-teman. Semua speaker kita di video TikTok, Quran Wakaf semuanya di video ya. Alhamdulillah udah penjualan di video itu udah 500 juta. Produk untuk membantu teman-teman lain memiliki produk Islami ya. Udah 500 juta produk, Masya Allah ya. Ustazah, kata suami tak kasih surat cerai kamu kalau keluar dikasih mertua. Kalau
kalau dia adalah ancaman tidak termasuk talak ya. Ustazah, oke, aman ya teman-teman ya, Masya Allah ya. Ustazah, oke, kalau sudah cerai tapi nggak boleh satu rumah Mbak, kecuali dia rujuk, kecuali ada anak, satu atap buka aurat nggak boleh ya Mbak. Satu atap buka aurat itu nggak boleh ya. Oke, Ustazah, sholat duha itu 2,5 jam dari azan subuh. Ya, 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur. Bisa 2 rakaat, bisa maksimal 12 rakaat. Ya, lalu kemudian 2 ya, 6 kali salam totalnya 12 rakaat. Dia itu adalah bagian dari bab rakaat pertama adalah asyams, rakaat kedua adalah ad-duha ya. Ustazah, kalau istri tidak mau melayani, apakah tidak wajib dinafkahi? Wajib Pak, sama dengan gini Pak, misalnya Bapak selingkuh, apakah istri tidak wajib melayani? Coba jawab, wajib atau enggak? Kita balik ya. Ya, istri tidak melayani. Ya, istri tidak melayani. Apakah istri wajib dinafkahi? Wajib Pak. Oke, wajib Pak, wajib ya. Jadi begini Pak, istri tidak melayani, saya tidak berdosa dia. Saya tidak menafkahi, saya juga berdosa. Nah, Bapak marah sama saya, Bapak berdosa. Saya marah sama Bapak, saya juga berdosa. Suami selingkuh, istri tidak melayani, istri juga berdosa. Jadi ya Pak, jadi kewajiban itu al-aslu fil af'al muqayyid bihukmi syar'i Pak. Bahwa segala sesuatu itu terikat pada hukumnya perbuatan masing-masing. Makanya pernah aku bilang kepada teman-teman kita ini Pak, jika suami selingkuh, teman-teman sanggup melayani, memaafkan, lanjutkan. Tapi kalau seandainya suaminya selingkuh, kita nggak mau melayani, kita juga dosa. Ya kan? Dia selingkuh, kita nggak mau melayani, kita juga dosa. Dia tidak menafkahi, kita tidak mau melayani, berdosa. Dia menghina, kita mencaci, dosa. Kalau rumah tangga itu udah semuanya dosa, lebih baik diakhiri. Rumah tangga itu mendatangkan kepada surga. Kalau berdosa pula kita karena itu ngapain gitu lah maksudnya ya. Jadi Bapak, kalau suami istri tidak melayani, Bapak tetap menafkahi. Apa kasusnya? Selesaikan. Ya, apa sebab dia tidak melayani? Selesaikan itu. Karena tetap akan berdosa, Mbak. Jadi nggak kayak gitu ya konsepnya teman-teman. Suamiku kan nggak mau ngasih aku nafkah. Terus aku nggak mau layanin, ya kamu juga berdosa. Sama aja kayak gitu. Suamiku selingkuh Nel, aku nggak mau melayani dia. Dosa nggak? Dosa. Lu udah setahun aku nggak ngelayani dia. Dosa nggak? Dosa. Gimana biar nggak dosa? Layani atau pisah. Itu aja. Nggak ada yang lain ya kan. Nah paham ya. Berat guys pembahasan 17 Agustus guys. Gimana ceritanya ini ya. Pelayanan nih ya yang kita bahas ya. Masya Allah ya. Oke, supaya kita ngerti nih formatnya nih kan. Nah, formatnya ya. Oke, Ustazah, ya sudah berapa puluh tahun aku komen nggak dibaca. Ya, maaf ya. Kan aku hadir sejak zaman Nabi Adam, jadi udah komen puluhan tahun nggak terbaca. Aku minta maaf ya. Oke, iya. Berapa puluh tahun? Perasaan aku di TikTok baru 2 tahun, geng. Oh ya, aku sejak zaman Nabi Adam sih live di TikTok. Oke, gitu ya. Semangat. Oke. Niat witir 1 rakaat. Usolli sunnatan witir rakaatan lillahi ta'ala ya. Oke, gitu ya. Berapa puluh tahun. Iya. Coba ditulis lagi Mbak. Semoga tahun ini aku kebaca sama aku ya. Maaf ya. Semoga tahun ini bisa kebaca. Coba ditulis lagi ya. Ustazah, iya Mbak Eli. Berdosa tidak jika menjauh dari keluarga suami untuk menjaga kewarasan? Tergantung kasusnya. Kita hanya boleh menghindarkan sesuatu yang menyakiti kita. Ketika ada teman yang menyakiti, ketika ada orang tua, ketika ada orang-orang yang suka menyakiti gitu ya. Nah iya Mbak Siti, ketika ada orang-orang yang menyakiti, ketika ada orang-orang yang tidak menyukai ya, itu adalah bagian dari bab tinggalkan setiap orang yang selalu menyakitimu karena engkau akan selalu terluka dan dia selalu berdosa. Boleh kok ngurangin urusan, boleh ya, nggak jadi masalah ya, ngurangin urusan boleh ya. Ustazah, haid itu lebih dari 15 hari Mbak baru boleh sholat Mbak. Haid itu lebih dari 15 hari itu baru boleh sholat ya. Nanti yang haidnya nggak lancar minum madu akasia ya. Kapan madunya? Nanti jam 9-an ya teman-teman ya. Oke gitu ya.
Ustazah, disematkan niat witir 1 rakaat tadi Zah, belum tentu teman-teman kita hafal, yang bisa disematkan hanya yang dihafal ya. Oke, iya gitu ya teman-teman ya. Ustazah, oke siap ya, sama-sama terima kasih ya semuanya ya. Kalau suami balikan saya ke orang tua tapi nggak dicerai, itu cerai. Membalikkan mbak ke orang tua itu udah bagian dari cerai. Ya, itu udah bagian dari perceraian ya. Itu namanya talak.